Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Jumat 17 April 2026, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu, marilah kita siapkan hati kita bernyanyi. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Songon hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Galatia pasal 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Alai tadakdo naswadong dapotan hati goran di juloni debata, bahenon ni patiki. Ai namanguluma partigori sian haporseaon. Demikian firman Tuhan. Orang benar hidup karena iman. Itulah yang menjadi tema renungan kita hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di antara kita mungkin terkadang merasa kita tengah berjalan dalam kehidupan yang memang tidak pasti. Hari ini mungkin kita merasa aman, tapi besok kita akan menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Kita berusaha melakukan yang terbaik, berharap semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Namun kenyataannya berbeda dan tidak selalu seperti yang kita harapkan. Di saat seperti itulah, terkadang kita mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya yang bisa kita pegang dalam hidup ini. Firman Tuhan memberi jawaban yang sederhana, namun mempunyai kekuatan yang sangat dalam. Bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Kebenaran ini menegaskan kepada kita bahwa manusia tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah melalui segala perbuatan-perbuatan baiknya. Apakah itu ketaatan kepada hukum atau hal lainnya di tengah-tengah kehidupan setiap hari. Sehebat apapun usaha yang kita lakukan, semuanya itu tidak cukup dan tidak akan dapat mencapai kepada sebuah standar kekudusan dalam pandangan Allah. Oleh karena itu, Allah menyediakan jalan keselamatan melalui iman, yaitu percaya sepenuhnya kepada kasih karunia-Nya. Dan iman bukan sekedar tentang pengetahuan, tetapi juga tentang sikap hati yang senantiasa bersandar kepada Tuhan. Hidup oleh karena iman berarti kita menjadikan Tuhan sebagai pusat di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, pergumulan yang kita hadapi, dan harapan yang kita tanamkan, kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan memimpin dan memelihara hidup kita setiap hari. Sekalipun keadaan tidak selalu mudah untuk dihadapi, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, namun orang yang hidup oleh karena iman akan tetap berdiri teguh karena ia mempunyai sebuah keyakinan Tuhan setia menyertai dan menolong dia. Iman memberi kekuatan untuk bertahan, pengharapan di tengah kesulitan, dan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita.
Oleh karena itu marilah kita belajar hidup oleh karena iman setiap hari. Bukan dengan mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, atau kehebatan kita, tetapi melalui berserah kepada Tuhan di dalam segala hal. Dan ketika iman kita menjadi dasar hidup kita, maka kita akan mengalami berbagai hal yang luar biasa dalam kehidupan kita yang benar di hadapan Allah. Penuh dengan segala pengharapan yang hidup dan menghasilkan buah yang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hatinya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena oleh kasih setiamu, kami masih Engkau anugerahkan kesempatan untuk menikmati hari ini. Dan itulah yang kami yakini, bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dan atas dasar iman itulah kami tetap senantiasa menghadapi kehidupan ini dengan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap teguh pada iman dan pengharapan kami akan kasih setia Tuhan. Sehingga kami tidak takut apapun yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan ini, karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas menjelang akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Bagi jemaat Tuhan yang tengah dalam keadaan sakit dan selalu berdoa memohon kesembuhan dari Tuhan, percayalah Tuhan akan menyembuhkanmu oleh karena imanmu. Dan teriring doa dan salam ucapan selamat ulang tahun untuk Inang Apriani Wendari Tampu Bolon di wilayah Bethlehem. Tuhan memberkati senantiasa. Marilah kita kembali bernyanyi. Tumbuh partigor todos hombagoti Artunas donasida somon hau aresi nasida nasinuan di bagas